berperang 12 hari, Iran dan Israel. Sekarang Israel katanya akan kembali fokus pada Gaza. Seperti apa kondisi terakhir di sana, Mas Husein? Dari teman-teman yang berada di sana. Sebetulnya ini tema yang lebih layak diangkat ya dibandingkan isu antara Iran dan Israel. Kalau Israel Iran ini kan masih semua paranoia, ketakutan terkait bom yang jatuh dari Iran atau dari Israel. Tapi yang sudah jelas-jelas hari ini sudah 20 bulan pembantaian terhadap warga sipil di Gaza nggak berhenti. Ada perbandingan menarik. Tempo menulis bom yang dijatuhkan oleh Amerika ke Hiroshima Nagasaki itu hanya 15 kiloton. Sementara yang jatuh ke Gaza sampai hari ini sudah 100.000 ton atau 100 lebih kiloton. Ya, kenapa ini tidak dibicarakan? Jadi jangan kita berpikir terlalu jauh ketakutan sana sini. Ini loh yang depan mata kita loh. Per hari itu 80 sampai 100 nyawa per hari. Per hari itu dibunuh. Hari ini saja kurang dari 12 jam ini sudah sekitar 60 nyawa dibunuh di Gaza. Dan barusan beberapa detik yang lalu saya dapat pesan dari teman-teman saya di Gaza, rumah sakit Mujamma Nasir di wilayah selatan itu sedang kebakaran hebat. Korban bergelimpangan, korban luka, korban jiwa setiap hari. Bayangkan selama 20 bulan itu konsisten. Maksud saya kemana peran kita di sini? Kenapa kita begitu normalisasi terhadap jumlah korban jiwa? Bayangkan kalau suatu hari ada satu pesawat Indonesia misalnya gitu ya meledak, jatuh, 70 orang meninggal, itu pemberitaan bisa berhari-hari. Ini per hari 80 nyawa. Di mana nurani kita? Maka saya di sini ingin berpesan pada teman-teman media di Indonesia, ya jangan mengecilkan angka ini. Ini kita bicara masalah bukan hanya angka tapi jiwa manusia. Dan sekali lagi kita hentikan saja perdebatan antara Iran dan Israel, tapi kita fokus bagaimana kita mengawal agar genosida ini segera selesai dan Israel segera diadili, dan mereka yang masih mendukung Israel dengan nyata itu direhabilitasi itu mentalnya itu. Perlu rehabilitasi, terutama orang-orang yang masih mengaku sebagai warga Indonesia, tapi dia jelas-jelas menginjak prinsip dan kehormatan bangsa kita yang anti penjajahan, dengan bangga dia tampil di media-media mainstream. Saya ini pro Israel. Maksudnya tolong hargai. Katanya ini interupsi boleh menyela. Saya nggak motong. Ya. Jadi kalau suatu hari nanti Presiden Indonesia mengatakan kita harus menjalankan undang-undang, dalam alinea pertama apa kata pembukaan undang-undang Indonesia pembukaannya? Bahwa penjajahan harus dihapuskan. Jelas ya? Bayangkan kalau misalnya dengan kata-kata ini lalu Israel mengatakan, oh itu Indonesia berbahaya tuh, ingin menghapus kita. Muncullah orang-orang seperti narasumber satu ini, oh berarti Israel punya hak untuk menyerang Indonesia, karena Indonesia juga berpotensi untuk menghilangkan kami dari bumi ini. Mbak Monik, silakan. Ya, saya disuruh direhabilitasi mental karena saya mendukung Israel. Negara kita punya namanya BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Teroris. Orang-orang yang setuju pada terorisme itu harus dideradikalisasi. Orang-orang yang mendukung terorisme itu seperti apa? Mas Husein inilah. Maaf saya katakan demikian, karena Hamas dikategorikan sebagai kelompok teror. Oleh siapa? Indonesia? Oleh pemerintah siapa? Pemerintah siapa? Saya tidak boleh potong. Jangan jangan berbohong, jangan. Hamas ini kita acara mengedukasi. Hamas Indonesia nggak pernah menyebut. Kalau antum ini bahasa Amerika. Pembukaan label teroris ini keluar dari Amerika. Mbak orang Amerika. Mbak orang Amerika, bukan? Maaf, tadi saya nggak potong loh. Ya enggak, jangan membodohi masyarakat. Siapa yang bilang Hamas teroris sebut? Indonesia menyebut itu. Apa punya pemerintah sendiri? Buktinya 7 Oktober 2023. Saya minta label. Hamas masuk ke Israel, menyandra 251 orang. Membunuh 1.200 orang. Sampai hari ini. Berapa orang yang disandra? Masih ada 50 orang. Kalau mau perang berhenti seperti yang diharapkan oleh kita di Indonesia, maka bebaskan Sandra sekarang juga. Sandra harus dibebaskan karena pada saat terjadi 7 Oktober 2023, Israel dan Hamas dalam kondisi gencatan senjata, tidak sedang ada konflik. Orang Indonesia tidak boleh dicuci otaknya, diindoktrinasi.
dengan kebencian terhadap Israel. Oke. Ini berbahaya. Kita tidak mendukung salah satu negara. Kita mengakui two-state solution. Dua negara. Israel kan, Kita Indonesia siapa? tidak mengakui Israel Kita sebagai siapa negara kan, mengaku? Mbak? Kita siapa Kata mengaku? siapa? Indonesia tidak mengakui Israel. Ada hubungan dagang. Tidak ada kedutaan hubungan Israel dagang di Indonesia. antara Silakan. Israel dan Tidak ada. Indonesia. Paspor biru Ada tidak pernah hubungan bisa dagang. digunakan ke Taiwan dan Israel. Pak, boleh Simpel itu, Pak. ceritakan? PNS kalau pakai paspor biru nggak boleh ke sana. Paspor hijau terserah. Ada hubungan ingin dagang mengutip, antara saya ingin Israel mengutip, dengan Indonesia. saya ingin mengutip- Ekspor-impor dilakukan. saya ingin mengutip resmi pernyataan, dengan ada data pernyataannya BPS per Bung Rocky tahun. Gerung yang mengatakan cara untuk mengapresiasi badut adalah dengan menepuk tepuk tangan semuanya. Nah itu aja sederhana. Dan saya punya pesan dari sahabat saya Risalah Amar untuk mbak-mbak ini, sudahlah, Israel sudah kehabisan uang. Kalau mau menjilat yang lain, jangan Israel. Ya, silakan Saya jilat ada di negara-negara lain. sini untuk Ya, silakan. bicara Kembali. tentang Iran. Iran adalah pendana dari Hamas. Makanya antek-antek Hamas akan kebakaran jenggot. Sorry to say, memang begitu faktanya. Hamas yang mendanai 7 Oktober. Hamas mendanai Hezbollah di Lebanon. Hamas menopang, Iran menopang Hamas. Slip tong. Boleh saya- Iran menopang Oke. Hamas di Gaza. Iran menopang Hezbollah di Lebanon. Iran menopang Houthi di Yaman. Ketika Mas Goebbels Anto, silakan. jadi menteri propaganda Nazi, salah satu diktumnya adalah sesuatu kebohongan jika diulang-ulang akan menjadi kebenaran. Yes. Dan Makanya ada retorika fakta Israel. 7 retorika Makanya ada 20 fakta bulan konflik Israel. ini adalah menutupi bahwa konflik Israel Palestina punya sudah berlangsung yang namanya sejak IDF. IDF ketika selalu punya juru bicara. Israel punya juru bicara, IDF punya juru bicara dalam bahasa Arab, dalam bahasa Parsi, Oh, itu dalam tidak bahasa Inggris. bagian dari ini pertama bahwa Dan konflik mereka ini semua mendokumentasikan setiap serangan di Gaza. Oke, Mbak Monik stop dulu. Mas Anto silakan. Oke, pertama yang perlu dibahas adalah konflik Israel-Palestina tidak berlangsung sejak 2 tahun lalu. Sudah berlangsung sejak Israel berdiri. Dan gini Mas, Karena, bentar, saya lanjutin ya. Dan Israel karena, sebentar, berdiri tahun berapa? karena secara Sebentar, ontologis kehadiran Israel ini syarat dengan persepsi ancaman baik dari Israel dan negara sekitarnya. Dan Oke. ini tidak pernah diselesaikan. Dan ketika kemudian Israel menganggap Palestina ini tidak pernah merdeka, bayangkan Gaza itu adalah sebuah wilayah Palestina yang semestinya berdaulat, tetapi bagaimana warga Palestina diperlakukan, kita bisa kemudian melihat apa yang terjadi ini adalah bentuk retaliasi yang secara kemanusiaan akan sangat-sangat terjadi, mudah terjadi. Sehingga jika disederhanakan tentang jumlah sandera ketika ini, justru saya sangat miris ketika angka-angka itu dipamerkan, tapi kita tidak bisa melihat seorang anak yang terbakar, semua itu korban. Dan kenapa ini diteruskan? Ketika ditawarkan ceasefire dan masalah diselesaikan, tidak diseriusin. Diambil, Pak. Tidak. Diambil. Tidak ada. Ibu bisa lihat dan ini Bagaimana kemudian dan caranya? terus berlangsung. Ketika konflik di Gaza sudah terus semakin, bayangin orang antri makanan ditembak, kemudian terjadi Gencatan konflik senjata Iran. sudah terjadi Tidak, beberapa Bu. kali, November, Tidak ada niatan Israel untuk kemudian ini kita bisa baca. Silakan dicek, Bu. Ibu selalu menyebut angka-angka yang sebenarnya saya tahu itu narasi dari siapa. Oke. Bentuknya, Faktanya. platformnya SOP-nya ketahuan sekali, Bu. faktanya Mas, di Israel sendiri itu ribuan pemukim ilegal Yahudi melakukan demo setiap hari itu. Sekarang Memaksa gini, silakan menuntut- Ibu, silakan Ibu baca menuntut Netanyahu banyak. turun. Even sekarang kalau Ibu baca kenapa apa yang dilakukan Israel ini menimbulkan gerakan di kalangan Yahudi non Israel yang melihat bahwa tidak atas nama saya. Oke. Ini sebuah narasi menarik, Bu. Boleh nggak saya Bagaimana ngomong? akhirnya harus ada pertanyaan kenapa dengan negara ini Iya. gitu loh. Oke, boleh Sehingga nggak saya kemudian bicara? ini bukan Mbak, ini. konflik antar etnik, Mbak, tapi ini oke. konflik bagaimana sebuah ideologi terlalu menganggap dirinya beyond others, di Oke. accept impunitas Israel. Boleh Israel nggak saya nembak bicara? Iran, kemudian dia bilang bahwa saya melakukan tindakan polisional yang baik. Aneh, Bu. Mbak Oke, Monik boleh silakan. nggak saya bicara? Silakan, Oke, Mbak terima Monik. kasih. Jadi, pada tahun 1948 ketika Israel merdeka, itu karena hasil resolusi PBB 181. 33 negara Arab menolak pembagian tanah menjadi
Arab Palestina dan Yahudi Palestina. Orang Yahudi Palestina menerima. Tapi Gaza itu berada di tangan Mesir dari tahun 1948 sampai 1967. Yudea dan Samaria itu menjadi wilayah Yordania. Yerusalem Timur diambil oleh Yordania. Baru pada tahun 1967, ini fakta sejarah ya, tinggal di Google, tinggal dicari Britannica dan sebagainya, Anda bisa menemukan data ini. Tahun 1967 baru terjadi perang 6 hari. Israel diserbu, dikeroyok oleh 5 negara Arab. Mesir, Yordania, Lebanon, Suriah dan Irak. Apa yang terjadi? Israel dalam waktu 6 hari berhasil merebut Gaza dan Gurun Sinai dari Mesir. Merebut dataran tinggi Golan dari Suriah. Berhasil merebut Yudea dan Samaria serta Yerusalem Timur dari Yordania. Tahun 2005, karena ada intifada yang kedua. Intifada artinya pemberontakan Palestina yang isinya adalah terorisme. Akhirnya Israel menyerahkan Gaza tahun 2005, 17 Agustus 2005. Setelah itu 2006 Hamas muncul menjadi penguasa di Gaza. Sejak saat itu Gaza yang adalah tanah warisan Hamas untuk lahir suku Yehuda menjadi basis bukan Hamas. 2005, ini ngaco ini. Silakan dilihat, silakan dilihat. Hamas muncul 1987. Jadi saya nggak dipotong, Jadi jangan dipotong. 2005. Ini 2005 Hamas dibentuk tahun berapa? 87. Pembantaian menang terjadi, pemilu tahun perbantaian 2006. terjadi sejak 48. Hamas belum lahir. Kalau Hamas itu yang didirikan Tadi saya belum 87, selesai loh. 87 didirikan dianggap masalah. Terus bagaimana pembantaian terhadap warga Palestina sejak 48? Hamas belum ada. Jadi siapa yang teroris di sini? Sesimpel itu sebetulnya. Dan ya kita mau bicara apa lagi? Saran saya gini, jangan percaya sama saya, percaya sama sejarah. Bu, sejarah itu kalau dibaca ada ini, Bu. Dipelajari. Ada sejarah juga namanya contoh Ilan Pape. Coba di googling namanya Ilan Pape. Kita tahu standing point Ilan Pape. Ya, sejarawan Yahudi, pernah anggota IDF, dia mengkritik Israel. Di Australia ada seorang wartawan keturunan Yahudi menulis Palestinian Laboratory. Apa itu Palestinian Laboratory? Bahwa penindasan terhadap orang Palestina itu direkam dan kemudian diekspor. Silakan dicek datanya aja, buku-bukunya banyak. Kita mau membaca Google itu bukan dengan kepala kosong. Sejarah itu bukan cuma catatan-catatan saja, tapi sejarah itu adalah perspektif. Oke. Saya ke Pak Iskandar. Mendapatkan Nobel. Saya ke Pak Iskandar. Aku senang lihat berdebat ini. Namun kita tentunya berdebat ini, tentunya apalagi ada interupsi berdebat ini membuat kita lebih maju lagi, menambah wawasan kita lagi. Namun aku mau menyampaikan di sini, saya memang Iskandar Sitompul dari Purnawirawan TNI, tapi aku berbicara di sini bukan atas nama TNI, atas nama pribadi. Setelah aku pensiun 10 tahun, aku suka baca sana baca sini kayak kita semua inilah ya. Nah, kalau saya lihat begini, ada yang menarik sekali dari pembicaraan ini. Pertama, topiknya kan tadi ini jadi melebar kita ya ke Hamas dan lain sebagainya ya, Gaza. Saya secara pribadi saya suka menganalisis tentang perang-perang, ekonomi dan lain sebagainya, olahraga juga saya senang menganalisis. Saya sangat prihatin apa yang kejadian di Gaza dan lain sebagainya di Palestina. Saya sangat prihatin. Apalagi negara kita kan mengatakan tadi sudah disampaikan bahwa penjajahan harus dihapuskan di bumi. Saya sangat sepakat tentang itu. Namun juga saya sepakat dengan Mbak Noni di sini. Mbak Monik di sini, maaf Mbak Monik kan harus nasi kuning dulu nih Mbak Monik ya. Namun di sini kita biarkanlah mereka di sana nanti negara-negara yang lain yang menyelesaikan itu semuanya. Kita tetap prihatin. Mari kita membangun negara kita ini. Alangkah indahnya kalau bapak-bapak semuanya ini membangun negara kita yang indah ini. Kenapa saya katakan begitu? Kita suka membantu di sana di sini, itu benar. Tapi alangkah indahnya kita juga membantulah negara-negara kita yang ada di sini. Bukan masih banyak negara-negara atau masyarakat kita yang miskin di sini. Alangkah indahnya kalau kita saling bantu-membantu. It's okay di sana, tapi mari kita juga membicarakan negara kita ini supaya negara kita ini maju. Misalnya apa saya katakan? Negara kita ini begitu hebat. Tapi apakah ada yang berani mengatakan bagaimana korupsi itu supaya dihukum mati? Misalnya tanda petik ini ya saya ya. Apakah ada yang berani mengatakan begitu? Saya mengharapkan
Semua pengamat-pengamat di sini berani membicarakan itu. Ini yang kita lupa. Kita hanya membicarakan jauh di sana, tapi kita lupa membicarakan di dalam negeri kita sendiri. Begini, ini yang saya mau sampaikan. Saya ya. Ini bukan sebuah yang binari, Pak. Kalau kita bantu luar, lantas bantu dalam enggak juga. Saya punya lembaga kemanusiaan namanya INH. Betul. Kami punya program di Gaza, di Yaman, di Suriah. Kita juga bantu di Indonesia. Betul. Bahkan lembaga kami ini membangun sumur-sumur untuk di pedalaman kampung-kampung Kristen di wilayah timur. Ya, terima kasih. Kami bergerak seperti itu. Jadi gini, Pak. Kita sebagai sebuah negara terikat dengan yang namanya internasional, hubungan antar negara. Maka kita punya kewajiban untuk ikut mentertibkan. Nah, itu juga ada di pembukaan Undang-Undang 45 kan, mentertibkan berbagai kerusuhan di dunia, termasuk penjajahan ini, gitu loh. Kalau kita mau selfish, egois, ngapain sih jauh-jauh bantu Palestina yang sini belum selesai, gitu kan? Nanti kalau gitu ada teman-teman Manado misalnya sedang kelaparan, nanti orang Jawa bilang ngapain jauh-jauh bantu Manado, orang Jawa belum selesai, kan nggak bisa seperti itu kan? Kita tetap harus bergerak. Nah kemudian maksud saya dalam ini keseimbangan. Iya bagus. Keseimbangan kalau kita harus seimbang. Biasanya Pak, kalau orang ngasih ke Palestina, yang jauh aja dibantu, apa yang deket, gitu loh. Nanti kalau orang yang selalu mengatakan ngapain jauh-jauh bantu Palestina, biasanya tetangganya nggak dibantu sama dia, karena dia terlalu selfish gitu ya. Nah, terus bicara ini terakhir, bicara tentang kepedulian. Awal-awal Indonesia merdeka tahun 48-49, ada seorang diplomat Indonesia namanya Muhammad Zain Hasan. Dalam bukunya dia menulis apa? Saya punya sahabat namanya Muhammad Thohir Ali, orang Palestina, miliarder. Dia tuh saudagar minyak zaitun dan dia jurnalis kawakan. Suatu hari kata Muhammad Zain Hasan, orang Palestina ini membawa saya ke sebuah bank di Mesir, namanya Bank Arabia. Sampai di bank, ini miliarder ini menguras semua hartanya. Lalu diserahkan ke Muhammad Zain Hasan. Apa dia bilang? Wahai saudaraku, ini semua hartaku terimalah untuk membantu perjuangan Indonesia. Saat itu Palestina sedang dijajah, sedang kesakitan, sedang diserang. Tapi dia tidak lantas menutup mata terhadap Indonesia. Luar biasa kan? Kemana kita masalah kemanusiaan seperti ini? Kita diajari oleh mereka. Dan terakhir untuk mbak-mbak ini, saya jamin kalau mbak ini ke Israel, terus terjadi perang antara Iran dan Israel lagi, kemudian mereka ngumpet di bunker, ini nggak akan diajak masuk bunker nih. Karena ada orang gini, di Israel itu yang hanya boleh masuk bunker hanya orang Yahudi dan orang-orang dalam. Orang sebenarnya akan ditaruh luar, biar aja jadi tumbal gitu ya. Mbak Monik, Mas Hussein, kita break dulu, interupsi akan kembali usai jeda.